Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Yahobu. Perkenalkan, nama saya Fauna Atullah Harifa, NIM 212124031. Saya dari Universitas Nias, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara teknik pengajaran BIPA untuk menyelesaikan tugas mata kuliah BIPA yang diampu oleh Ibu Maskawati Nurul SPD MU. Nah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, teknik pengajaran BIPA ini terbagi atas 4 bagian, yang dimana yang keempat itu adalah menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, keterampilan menyimak. Nah, yang dimaksud dengan menyimak ini adalah merupakan proses pendengaran mengenai atau mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna itu. Nah, berbicara mengenai atau yang kedua adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dan merunding dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Yang kemudian, keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca ini merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Banyak ahli telah mengemukakan pengertian menulis. Yang pertama, menurut pendapat Saleh Abbas pada tahun 2006 dalam bukunya nomor 125, yang dimana keterampilan menulis ini adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, ide, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Jadi, yang keempat, keterampilan membaca ini dalam teknik pengajaran BIPA, tentunya di sini saya sudah menyediakan beberapa teknik pengajaran BIPA serta contohnya. Yang pertama, bagaimana cara teknik pengajaran BIPA mengenai teknik menyimak. Tentunya kita sudah mendengarkan tadi bahwasanya apa yang dimaksud dengan teknik menyimak itu. Nah, jadi teknik menyimak ini ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Yang pertama, keterampilan menyimak. Di sini ada petunjuk pelaksanaannya. Ini contoh daripada teknik menyimak. Satu, yang pertama, kita harus memperhatikan gambar di bawah ini. Tentunya ketika kita sudah memperhatikan gambar di bawah ini yang sudah terdapat pada gambar di sini, maka kita suruh siswa kita untuk menyusun silsilah keluarga dan temukan nama-nama mereka berdasarkan rekaman yang telah kamu dengar. Di sini dalam teknik pengajaran BIPA yang pertama ini, dalam menyimak ini, tentunya video atau audio sudah kita sediakan untuk mendengarkan bagaimana langkah-langkah mengetahui apa saja silsilah keluarga yang ada dalam gambar ini. Teknik menyimak yang kedua, di sini kita harus memperhatikan gambar yang sudah tertera di sini. Kemudian dia menyuruh kita untuk dengar dan tulis namaku jika kamu sudah menemukan siapakah aku. Aku adalah. Jadi kita harus menentukan siapa nama ini dan apa saja profesinya. Inilah yang dimaksud dengan teknik pengajaran BIPA yang pertama atau teknik menyimak. Yang kemudian berbicara mengenai teknik
teknik yang kedua ini, dia sudah memberikan petunjuk di sini bahwasanya petunjuk ini adalah cari orang yang titik-titik, kemudian tanyakan namanya dan jawabannya, lalu tulis pada kolom di bawah ini. Apakah Anda? Ini artinya kita harus menanyakan nama seseorang dan serta memberikan beberapa pertanyaan kepada teman kita. Contohnya, memiliki hobi. Nah, kita tulis namanya di sini. Pernah ke Korea? Kita tulis jawabannya di kolom yang sebelah kanan. Itu teknik pengajaran BIPA yang kedua. Kemudian teknik berbicara yang kedua, masih dalam keterampilan berbicara. Di sini dia sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Yang pertama, apakah kamu suka berbicara di depan umum? Mari berbicara. Ini petunjuknya. Isilah titik-titik yang telah disediakan sesuai identitas dirimu sendiri. Setelah mengisi kolom yang telah disediakan, baca di depan teman-teman. Nah, kita harus menyuruh siswa-siswi kita untuk mengisi titik-titik ini. Kita menyatakan nama, dan di titik-titik ini mereka mengisi apa jawaban dari teman yang sudah mereka tanyakan namanya. Kemudian kita suruh mereka untuk membacakan di depan kelas. Kemudian teknik yang berikutnya yaitu teknik menulis. Nah, dalam teknik menulis ini terbagi atas dua teknik juga, atau contoh teknik menulis dalam pengajaran BIPA. Yang pertama, keterampilan menulis 1, petunjuknya perhatikan dengan baik gambar di bawah ini. Yang kemudian setelah kita suruh mereka untuk memperhatikan gambar, maka kita suruh mereka untuk mendeskripsikan gambar yang telah mereka amati. Kemudian bacakan hasil yang Anda deskripsikan atau ceritakan. Artinya kita harus memberikan kepada mereka gambar yang sudah tertera di bawah ini. Kemudian kita suruh mereka untuk mendeskripsikan apa saja yang ada dalam gambar ini. Ketika mereka sudah mendeskripsikan, maka kita suruh mereka untuk membacakan di depan. Contoh yang kedua atau teknik yang kedua dari keterampilan menulis, kita suruh siswa-siswi kita untuk perhatikan gambar ini dan amati dengan teliti. Kemudian setelah mereka amati gambar ini, maka kita suruh mereka untuk membuat sebuah puisi sesuai dengan gambar ini. Kemudian kita suruh mereka membacakan di depan. Dan teknik yang terakhir dari pengajaran BIPA ini yaitu teknik membaca. Nah, dalam teknik membaca ini tentunya kita sudah mempersiapkan bahan dan atau materi yang kita ajarkan kepada mereka, dan kita memberikan tugas kepada mereka, dan kita juga harus memberikan petunjuk bagaimana teknis pelaksanaannya. Yang pertama, bacalah teks di bawah ini. Ini contohnya musim di Indonesia. Nah, kemudian ketika kita sudah menyuruh mereka untuk membacakan teks di bawah ini, maka secara otomatis teknik membaca dalam pengajaran BIPA ini sudah mereka sampaikan dengan jelas. Artinya mereka sudah mahir dalam membaca. Teknik yang kedua sama seperti teknik yang pertama tadi di membaca. Artinya kita suruh mereka untuk membaca, dan kemudian apa yang kurang jelas maka kita ajarkan mereka kepada hal-hal yang kurang jelas. Tentunya pengajaran BIPA ini terhubung dia pada bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan ini sangat penting. Teknik yang keempat ini untuk diajarkan kepada penutur asing untuk lebih mengenal dan sekaligus juga memperkenalkan bahasa Indonesia bagi mereka penutur asing. Itu saja penjelasan singkat mengenai teknik pengajaran BIPA dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dalam pembelajaran BIPA ini dapat lebih semangat dan dapat
lebih mengetahui lagi bagaimana bahasa Indonesia itu. Terima kasih. Yahoo.